Heboh gelar sultan yang disandingkan kepada nama-nama artis karena memiliki harta kekayaan berlimpah ternyata mulai menimbulkan polemik. Ya, baru-baru ini seorang pengacara bernama Firdaus Oiwobo mendaratkan tegurannya kepada Sultan Andara Raffi Ahmad dan juga Sultan Bintaro Andre Taulani. Lantas bagaimana tanggapan Raffi mengenai hal tersebut? Dan apa alasan Firdaus melayangkan tegurannya kepada dua nama besar tersebut? Di balik teguran yang dilayangkan Firdaus, nama Raffi Ahmad pun juga kembali mencuat saat menghadiahi Sensen, asisten pribadinya, sebuah perjalanan umroh. Lantas seperti apa pengalaman spiritual yang dirasakan Sensen saat menjalani ibadah umrohnya? Dan seperti apa sosok Raffi Ahmad dan sang istri Nagita Slavina di mata Sensen serta Mary? Di sisi lain, selain sosoknya yang begitu baik dan juga kerap berbagi dengan orang terdekatnya, kepopuleran nama Ayah Rafathar serta Ryan Zaini pun di bidang bisnis memang sudah tidak diragukan lagi. Memiliki berbagai bidang bisnis yang digelutinya, baru-baru ini pun Raffi mencetuskan akan membuka bisnis baru, yaitu dengan membangun apartemen mewah di depan rumahnya di Bilangan Andara, Jakarta Selatan. Lantas, apa alasan dibalik keinginannya tersebut? Dan benarkah pula semua bisnis yang kini diusahakannya akan dipersembahkannya untuk kedua jagoannya kelak? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, jagat dunia memang syarat akan beberapa gelar atau penyematan yang diberikan untuk para pelakunya. Acap kali diberikan dengan beberapa alasan, seperti halnya ketampanan ataupun kecantikan. Baru-baru ini, jagat dunia maya pun juga diramaikan dengan hebohnya penyematan kata sultan yang diberikan kepada beberapa selebriti, di mana mereka memiliki kekayaan melimpah ruah serta dianggap tajir melintir. Kepopuleran gelar atau penyematan tersebut selama ini memang tidak menimbulkan pro dan kontra, lantaran masih dinilai wajar dan tidak menimbulkan polemik. Namun, tiba-tiba saja datang sebuah teguran yang dilayangkan dari seorang pengacara bernama Firdaus Oiwobo. Ia pun menganggap jika gelar tersebut telah digunakan secara sembarangan. Lantas bagaimana tanggapan Raffi Ahmad mengenai penggunaan gelarnya yang terancam dipolisikan? Dan benarkah pula teguran tersebut dilayangkan Firdaus atas perintah dari sebuah organisasi yang menaungi Sultan? Sultan Andara seperti Raffi Ahmad, kalau bisa jangan lewat sana. Karena ini anak sekolah, London School. Jadi misalnya Raffi Ahmad atau Andre Taulani itu pakai nama Sultan, janganlah gitu loh. Tapi kalau kita tegur sekali dua kali masih begitu juga, ya udah kita somasi kan gitu. Kita itu kan acara hukum kan gitu. Hukum acaranya kita laksanakan. Bukan mau melaporkan, bukan. Tetapi kalau masih ngeyel dan masih menghina, itu tugas saya sebagai Panglima Salatin. Ingat ya, hanya organisasi Salatin gitu ya, bukan berarti saya mewakili nama sultan-sultan lain ya. Salah kalau saya mewakili nama sultan lain, karena saya hanya mewakili sultan-sultan yang telah masuk ke dalam lingkup Salatin, lembaga Salatin ya. Artinya di sini ada juga organisasi-organisasi para sultan ya, tetapi yang masuk dalam lembaga Salatin ini tidak sembarangan. Harus benar-benar orang yang diteliti sejarahnya, terahnya, yang benar-benar cicit atau cucu. Kemarin saya diwawancara oleh salah satu media, dan saya berbicara pada saat itu menjawab pertanyaan-pertanyaan beliau tentang pendapat saya.
karena saya baru menjabat sebagai Panglima Salatin Asyiro Ajahro. Jadi artinya saya diangkat sebagai panglimanya, dan lembaga Salatin ini sudah 2 tahun menyelidiki saya atau mencari tahu kebenaran daripada silsilah saya, nasab saya gitu. Dan akhirnya mereka memberanikan diri untuk setelah mereka meneliti dipadukan dengan silsilah-silsilah saya yang dari kesultanan lain, akhirnya dia menyimpulkan bahwa saya layak untuk menjadi panglima para Salatin, para sultan. Sultan-sultan di Indonesia ini kan jasanya banyak. Salah satunya adalah yang mendanai anggaran negara pada saat pertama kali Indonesia ini merdeka, itu adalah para sultan, dengan memberikan kolateralnya, peninggalan kerajaannya, baik emas, keris emas, sambuk, apa segala itu, untuk dijaminkan ke World Bank atau lain-lainnya, agar negara Indonesia ini mempunyai kas biar bisa berjalan. Kan karena kita perang dijajah 350 tahun ini, dari mana anggarannya kalau tidak dari anggaran sultan? Nah, saya bilang tadi di sini, dengan adanya membawa-bawa nama sultan sultan itu kan keramat bagi kami, dan untuk menjadi seorang sultan juga kami saja keluarga sultan itu udah mempunyai tradisi dengan cara ritual, adat budaya dan lain-lain. Untuk mendapatkannya pun harus dilihat dari silsilahnya, pengetesan, ya kan, apakah sifatnya ini bisa masuk untuk menjabat sebagai sultan dan lain-lain. Nah, ini yang akhirnya Salatin mempunyai program untuk membenahi warga masyarakat Indonesia agar tidak menyepelekan dengan penamaan baik di bidang usaha, penamaan plesetan, apalagi untuk bercanda. Ini nggak boleh. Gelar sultan itu nggak boleh untuk bercanda. Gitu. Makanya tugas saya sebagai Panglima Salatin ditugaskan oleh Ketua Umum dan Ketua Yayasan Salatin Asyiro Ajahro, untuk itu menegur itu. Ya, itu mah pura-pura lah, sebut-sebutan doang, seru-seruan aja lah, ala-ala yang sultan mah banyak. Mengaku ditugaskan langsung oleh organisasi yang menaungi para sultan termasuk keluarga dan juga keturunannya. Firdaus pun juga mengaku memiliki hak untuk menegur beberapa pihak yang menggunakan nama sultan atau bahkan menggunakan nama tersebut untuk sebuah candaan. Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata sultan sendiri merupakan arti dari kata raja dan baginda yang biasanya disematkan kepada seorang petinggi ataupun raja yang memerintah sebuah kawasan ataupun daerah tertentu. Lantas benarkah Firdaus sudah melayangkan somasinya kepada Raffi dan Andre? Dan benarkah pula jika Raffi dan Andre tidak mengindahkan teguran tersebut, Firdaus pun akan membawa permasalahan ini ke jalur hukum? Tidak boleh. Karena apa? Karena sultan itu sakral. Sultan itu saklar, gelar sultan itu saklar. Belum lagi mereka itu berdarah-darah ya. Buyut saya aja mati-matian ya, nggak mau tunduk. Kami baru bergabung di situ dan alhasil kami ikut dan taat patuh pada aturan negara itu. Namun makin kesini saya lihat aturannya itu makin nggak jelas, porak-poranda, nggak ke arah itu analogi. Analogi saya bukan berarti saya itu mensomasi Andre Taulany atau Sultan Andara Sirafim, enggak. Karena saya ditanya oleh media, ya saya mengistilahkannya seperti itu gitu loh. Banyak kan selain Raffi juga ada bakso sultan misalnya, ya kan, atau sepatu sultan. Kata kalimat sultan ini kan itu ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sakral. Itu bisa kami gugat dan bisa kami laporkan. Makanya ketika mereka ditegur ini mungkin nantinya masih bandel ya. Mau nggak mau kita melakukan upaya gitu, upaya hukum termasuk gitu. Apa-apalah, laporin aja. Di balik teguran tersebut, nama Raffi Ahmad pun kembali mencuat pasca menghadiahi Sensen, asisten pribadinya, sebuah perjalanan umroh. Lantas seperti apa cerita Sensen saat menjalani ibadah umrohnya tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai pemirsa Intens, jangan lupa
saksikan selalu Intens dan di YouTube channelnya juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Meninggalkan teguran yang dilayangkan Firdaus, baru-baru ini Raffi pun kembali mencuri perhatian lantaran memberikan hadiah mewah berupa mobil dan juga perjalanan umroh kepada Sensen, asisten pribadinya. Mengikuti sang bos sejak tahun 2017 silam, Sensen pun juga tidak menyangka jika kiprahnya dalam mengurusi keperluan Raffi digantinya dengan hadiah umroh bersama kedua orang tuanya. Ditemui oleh tim intens investigasi usai kepulangannya kemarin, Sensen pun juga membagikan pengalamannya saat melakukan ibadah umrohnya. Sekaligus beberapa pengalaman spiritualnya yang sempat didatangi mantan bosnya, almarhum Olga Syaputra. Assalamualaikum. Kalau video ini sampai ke kalian, berarti video ini untuk kalian. Ayo kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hanya kepada Kamulah kami mengadu tanpa harus merasa malu-malu. Ya Allah, untuk keringat yang mengucur dan air mata yang mengalir setiap usahaku, permudahkanlah jalanku untuk mengukir senyum orang tuaku. Jika emang aku ditakdirkan untuk mengangkat derajat keluargaku, maka hebatkanlah aku. Ya Allah, sukseskanlah aku di atas keraguan orang lain dan hebatkanlah aku di antara orang yang menyombongkan aku. Sesungguhnya, aku tidak mau menjadi beban orang lain. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nikmat, luar biasa, lancar, sama pun waduh kalau bisa nggak pulang lagi. Nikmat banget di sana tuh, udah pikirannya ibadah. Aku tuh jarang ada di hotel. Jadi selama di Madinah, di Mekah itu tuh hotel tuh cuman kayak buat tidur 2 jam, udah balik ke masjid, udah gitu aja tiap hari aku. Paling kalau ada waktu senggang ya beliin makanan kayak gitu. Yang menyentuh banget ya ketika aku ngelihat pas tawaf terakhir tuh kayak ngelihat sosok dua orang ini kayak bener-bener nyata gitu dalam wujudnya gitu. Satu almarhum Olga Syaputra, dan 2 Raffi Ahmad. Kalau Olga Syaputra tuh kayak pertama kali aku tawaf terakhir tuh kayak aku kayak dalam hati, aku kan manggilnya Mimi kayak gitu, kayak ini beneran gak sih gitu. Kayak aku kayak gitu, kayak dia senyum kayak gitu aku langsung istighfar, terus nggak lama kayak bos gue nyusul gitu, kayaknya mimpi. Berkat beliau aku bisa ke situ, dan berkat bantuan tangan almarhum Olga Syaputra mungkin aku bisa dititipkan ke Raffi Ahmad. Ya, kepopuleran nama Raffi Ahmad dengan segudang kegiatannya di dunia entertainment tidak ayal membuat Raffi memiliki beberapa asisten pribadi untuk mengurusi beberapa keperluannya. Selain Sensen, salah satu asisten pribadi Raffi yang sebelumnya populer adalah Mary. Hampir seperti Sensen yang dihadiahi beberapa hadiah mewah, Mary pun juga merasakan hal serupa dengan diberikan hadiah rumah. Lantas seperti apa sosok Raffi dan Nagita Slavina? Dan benarkah pula kebaikan hati kedua bosnya ini membuat Sensen dan Mary selalu menitikkan air mata mereka saat mendengar namanya disebutkan?
Kalau dibilang paling dikenal sama masyarakat ya alhamdulillah, amin, terima kasih. Tapi kembali ke tadi kan, saya tanpa sosok Raffi, tanpa di belakang saya Raffi mungkin orang nggak ada kenal saya. Intinya saya dari lubuk hati saya pribadi, saya berterima kasih banyak sama Allah, terus sama Bos Raffi sama keluarganya karena udah baik banget sama aku dan keluarga. Bos Raffi kan sosok bos yang memperlakukan semua pekerja, bukan asisten doang ya. Driver atau orang rumah itu sama dilakukan sama Bos Raffi. Ini juga dia Lala yang dibilangin kayak gitu, ngebelanjain itu bukan buat Lala pribadi karena kan dikasih ke orang rumah juga, dikasih ke orang pekerja di rumah juga gitu. Ya apapun bentuknya sebenarnya kembali ke kita sih, kalau niatnya kita memang mau bantu ya apapun sarananya, apapun uluran tangannya ya yang penting niatnya kita untuk bantu orang gitu, nggak jadi masalah. Nggak apa-apa sih kalau aku sih pro kontra itu ya aku nggak pernah musingin hal yang kayak gitu sih. Toh kalau gitu kan kembali ya kita mau ngasih ke orang, misalnya aku dapat rezeki dari terus uangnya aku kasih ke orang ya menurut aku ya sah-sah aja sih, kembali ke niatnya kita masing-masing sih. Di sisi lain, baru-baru ini Raffi kembali melebarkan sayapnya dengan berencana membangun bisnis di bidang properti. Ya, menawarkan pengalaman spesial yakni bertetangga dengan dirinya dan sang istri Nagita Slavina. Lantas apa alasan dibalik keinginannya tersebut? Pemirsa Intens investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo semuanya, nama gue Teguh Rasya. Jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube sehari 3 kali. Pokoknya langsung aja like, subscribe, komen, semuanya deh pastinya. Meninggalkan teguran hingga cerita kebaikan hati Raffi Ahmad, artis multitalenta asal Bandung ini pun memang terus saja meraih perhatian berkat gurita bisnis yang kini tengah digelutinya. Memiliki sejumlah bisnis seperti pakaian hingga klub sepak bola, baru-baru ini suami Nagita Slavina ini kembali mencuri perhatian berkat rencana barunya untuk membangun sebuah bisnis properti. Dengan menggandeng sebuah perusahaan besar sebagai rekanan bisnis dan juga konsultan, Raffi pun akan menyulap sebuah tanah kosong di depan kompleks perumahan mewahnya di Bilangan Andara, Jakarta Selatan untuk menjadi sebuah apartemen. Tidak hanya itu saja, Raffi pun juga menawarkan pengalaman spesial, yakni bertetangga dengan dirinya dan sang istri Nagita Slavina. Jadi depan rumah aku persis itu ada tanah. Tanahnya kira-kira 2 hektar persis depan rumah. Tapi ya dia berbatasan dengan komplek aku kan sebenarnya kan. Jadi itu aku pikir kemana mau jadi apa ya, ngobrol-ngobrol sama Gigi. Kan kenal sama Bu Lomonga udah cukup lama. Beliau bikin Asiana, punya perusahaan properti namanya Asiana, bikin di Senopati Suite, daerah Senopati sukses, daerah Kemang sukses. Akhirnya aku hubungin beliau untuk minta tolong jadi konsultan. Jadi nanti Andara tuh rasa Senopati dan rasa Kemang. Sementara kayaknya apartemen tuh udah paling oke sih gitu. Iya, apartemen paling oke. Iya, lokasinya bagus, bisa tadi kan kita bilang bisa macam-macam fasilitasnya, kayaknya cocok banget sih ya. Ya kita pengennya juga maksudnya Andara tuh kalau dulu kan orang luar kota tuh ya, orang luar Jawa, orang luar kota tuh kan pengen ke Jakarta tuh pengen ke Dufan, pengen ke Ancol. Kalau ini orang luar kota tuh pengen ke Andara tuh ada satu apartemen yang memang bisa jadi hits, yang beli bisa orang-orang daerah, jadi tetap pelanggannya Raffi dan Nagita. Di sisi lain, rencana Raffi yang ingin membangun sebuah apartemen rupanya juga beriringan dengan sebuah bisnis yang kembali digelutinya. Mulai merambah dunia digital sejak masuk ke dunia YouTube, kini ia pun juga lebih mengukuhkan namanya dengan membuat seri animasi yang mengukuhkan nama putra pertamanya Rafathar sebagai tokoh sentral animasinya. Lantas seperti apa Raffi mengutarakan awal keinginannya tersebut? Dan benarkah goal dari animasinya ini? Raffi menginginkan jika namanya sebesar tokoh produser film, sutradara, dan animator kenamaan Walt Disney. Hari ini aku jualan lagi cerita Sersia. Ini animasinya Rafathar karena aku lagi senang bikin animasi karena ya senang aja sih punya sesuatu yang baru lagi.
Kebetulan tim animasinya Rans tuh sekarang udah 300 orang animatornya, udah cukup banyak banget. Jadi aku lagi mau coba pengembangan. Ini kemarin sih baru 3 tahun sih kita bikin animasi. Udah ada yang tayang di TV, tayang di YouTube kita juga. Dan akhirnya ini ada yang eksklusif juga. Sebenarnya triggernya karena aku menyadari aja sih. Kayaknya kemarin kan waktu aku lagi sibuk-sibuknya di TV, akhirnya aku terjun ke vlog. Di vlog itu, syutingnya kayaknya lebih enak nih, masih syuting di rumah, lebih keseharian, lebih fleksibel. Bikinlah vlog family. Sekarang udah banyak kan vlog family kan. Kita coba lagi ke animasi deh. Nggak apa-apa, kita invest di SDM, animator. Nanti ya kalau kita udah menua, biar animasinya yang kerja. Aku pengen punya IP animasi supaya aku tuh cita-cita pengen jadi Walt Disney, Colonel Sanders. Jadi kayak Walt Disney kan, ya orangnya tuh Walt Disney itu seorang nama. Tapi orangnya udah nggak ada, tapi dia punya theme park, punya animasi, punya yang lain-lain gitu. Mungkin karena aku kerja dari umur 13 tahun, udah kerja kali sampai sekarang. Nah, ibaratnya sekarang juga udah mulai botak, udah mulai syuting dulu kuat sehari 5 acara, 6 acara. Sekarang aduh 2 acara terus pakai syuting, pakai meeting, ya udah mulai suaranya udah mulai habis ini. Jadi aku mikir kayaknya badan aku nih ada batasnya, tapi kalau animasi, kalau misalnya kita bikin IP lagi, misalnya animasi apa, restoran dan lain-lain, kan dia bisa sistemnya yang bekerja. Aku tuh lagi mau coba supaya sistemnya yang bekerja, akunya jadi bisa lebih punya banyak waktu sama diri sendiri, sama keluarga gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.